فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab di Mukhtasar Al-Adab, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Kemarin kita baca dua hadis, yang hafal satu maupun dua-duanya tafadhalu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa? Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Yang berikutnya disimak baik-baik. Hadis yang ke-24, yaitu mengenai mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disimak baik-baik ya. Jadi hadis yang akan kita baca ini mengenai betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga beliau memiliki kewibawaan yang sangat besar di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan beliau barakallahu fiik sangat tegas dan juga tegar di dalam mendakwakan tauhid, mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Kita baca barakallahu fiikum. Qala al-mu'allif asbahullah 'an al-Miswar ibn Makhramah radhiyallahu anhu fi qissatil Hudaybiyah qala Urwa ibn Mas'ud, wallahi in ra'aytu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Muhammadan. Disimak hadisnya ya. Jadi kalau anda baca hadis dibalik, ikut dibalik, disimak yang mana yang dibaca biar nanti tahu artinya dan tahu harakatnya. Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhah wa jildah wa idza amarahum ibtadaru amrah wa idza tawadda'a dzak kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi wa idza takallama khafadhu aswadahum 'indah wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhar ta'ziman lahu rawal Bukhari. Ini hasilnya panjang, cuma diringkas oleh beliau. Kita artikan dari hadisnya Al-Miswar ibn Makhramah radhiyallahu anhu yang berisikan tentang kisah Al-Hudaybiyah. Kisah Hudaybiyah perkara yang sudah masyhur, ma'ruf, sering kita dengar, yaitu tragedi sulh perdamaian, perjanjian dan kesepakatan gencatan senjata antara kaum muslimin dan orang Quraisy. Waktu itu terjadi pada tahun 6 Hijriah pada bulan Dzulqa'dah. Tahun berapa? 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah. Sulh Al-Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah.
Tragedinya kisahnya, antum dengarkan secara global. Waktu itu Rasulullah SAW ingin umrah pertama kali setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Paham ya? Waktu itu beliau berangkat bersama istrinya dan juga rombongan kaum muslimin, yaitu Ummu Salamah beserta kaum muslimin, jumlahnya 1.400 kurang lebih. 1.400 kaum muslimin. Berangkat menuju Mekah, ingin umrah. Bukan perang loh ya, umrah. Tujuannya ingin umrah. Ternyata barakallahu fiik, sampai di tempat namanya Hudaybiyah ini, ternyata dapat info atau kabar bahwa orang Quraisy itu akan menghalang-halangi rencana Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengutus utusan bahwasanya kami datang ke Mekah bukan untuk perang, tapi untuk umrah. Waktu itu diantaranya yang diutus adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Diutus untuk bertemu pembesar Quraisy, paham ya? Nah, barakallahu fiik, agar menyampaikan apa yang direncanakan oleh Rasulullah SAW, bukan perang tapi untuk umrah. Ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditahan oleh mereka. Kemudian tersebar kabar bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh. Tersebar isu kabar bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk apa? Berbaiat. Namanya dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Karena mereka geram. Utusan itu kalau dalam peperangan enggak boleh dibunuh aslinya. Dibiarkan dia menyampaikan apa keperluannya, dibiarkan dibebaskan. Itu utusan. Ini terdengar isu bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh, bayangkan. Marah enggak kira-kira Rasulullah? Marah. Beliau marah dan geram. Ingin segera memerangi mereka orang-orang yang bunuh Utsman bin Affan. Akhirnya ada namanya Bai'atur Ridwan. Bai'at tersebut barakallahu fi dilakukan di tahtas syajarah, di bawah pohon. Pohonnya ma'rufnya dikenal dengan pohon samurah. Paham ya? Berbaiat setia, hidup dan mati untuk mengeluarkan dan melepaskan dan membela Utsman bin Affan anhu. Ternyata isunya, kabarnya tersebut hanya bohong. Maksudnya apa? Mereka sengaja menahan Utsman bin Affan. Nah, barakallahu fiik. Kemudian sampailah Rasulullah SAW kabar bahwasanya terbunuh atau dibunuh oleh mereka. Terjadilah namanya Bai'atur Ridwan. Kemudian barakallahu fiik, akhirnya setelah mengutus utusan yang berikutnya menyebutkan bahwasanya mereka milih perang atau damai. Ternyata milih damai. Nah, damai ini dikenal Sulh Al-Hudaybiyah. Paham ya? Awal mulanya berangkat dari Madinah ke Mekah bukan untuk berperang tapi untuk apa? Umrah. Akhirnya di dalam sulh tersebut ada perjanjian yang disepakati. Pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Enggak boleh perang. Enggak boleh ada pertumpahan darah. Saling memberikan keamanan 10 tahun, bayangkan. Paham ya? Nah, itu disepakati. Namanya hudnah, damai sementara. 10 tahun. Kemudian yang kedua, kalau ada orang dari kalangan Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, suruh balikkan. Tapi kalau ada yang datang dari Rasulullah ke mereka, enggak boleh dibalikkan. Maksudnya enggak dilepas. Adil enggak kira-kira? Enggak adil ya. Kalau datang orang Quraisy ke Rasulullah, suruh balikkan. Balikkan ke orang Quraisy. Maksudnya orang kafir namanya. Tapi kalau ada dari kelompoknya Nabi Muhammad SAW ke mereka, enggak dibalikkan lagi. Enggak adil sebenarnya. Paham ya? Nah, kemudian barakallahu fiik, diperbolehkan tahun depan, tahun berikutnya untuk umrah dalam kondisi tidak boleh bawa senjata. Jadi pahami? Itu para sahabat berontak waktu itu, berontak dalam artian enggak setuju. Tapi diredakan oleh Rasulullah SAW, ditundukkan oleh Rasulullah SAW, akhirnya mereka semuanya terima. Karena kalau diperhatikan enggak adil itu loh. Kalau ada dari kalangan kaum muslimin yang ke mereka, enggak dibalikkan. Paham ya? Tapi kalau ada dari kalangan Quraisy, kufar Quraisy yang ke Rasulullah SAW, suruh balikkan. Para sahabat waktu itu mengatakan, "Ya Rasulullah,
bukankah kita berada di atas al-haq, mereka di atas kebatilan? Rasulullah paham, benar memang kaum muslimin di atas al-haq dan orang kufar Quraisy di atas kebatilan. Tapi ini sulh Hudaybiyah barakallahu fiik. Walaupun kelihatan dizalimi, tapi ada keajaiban di balik itu semuanya. 10 tahun bisa berdakwah. Bisa berdakwah, menyebarkan agama Islam leluasa, ya kan? Enggak ada perang kan? Nah, barakallahu fiik. Itu termasuk isi yang tercantum dalam sulh Al-Hudaybiyah. Itu sekedar selingan ya. Jadi, dikondisikan terjadi pada tahun berapa? 6 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Waktu itu Rasulullah SAW berangkat dengan 1.400 kaum muslimin dan beliau didampingi oleh istri beliau Ummu Salamah. Mafhum? Itu kisahnya panjang lebar, itu ada sebutan cuplikannya saja. Kita lihat dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu di dalam kisah Hudaybiyah, qala beliau berkata Urwah bin Mas'ud, wallahi demi Allah, in ra'aitu malikan qattu, aku tidak pernah melihat seorang raja sekalipun yu'azzimuhu ashabuhu, yang diagungkan para sahabatnya seperti ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammada, seperti mengagungkannya para sahabat Rasulullah SAW kepada Muhammad SAW. Paham maksudnya? Diagungkannya luar biasa. Karena Rasulullah SAW punya kewibawaan. Paham ya? Nah, jadi Urwah bin Mas'ud sampai mengatakan demikian. Wallahi demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja ya diagungkan oleh para sahabatnya seperti halnya para sahabat Rasulullah SAW mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, wallahi demi Allah, in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhah wa jildah. Masyaallah. Lihat ini. Enggak sembarang orang ini. Demi Allah, jika Rasulullah SAW meludah, jika meludah barakallahu fiik, tidaklah beliau meludah karena in nafiyah. Paham ya? Demi Allah, tidaklah Muhammad alaihi wasallam meludah kemudian jatuh di telapak salah seorang di antara mereka, melainkan dia akan menggosokkan ke wajahnya dan kulitnya. Air ludah padahal barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini khusus atau umum? Khusus. Kalau kita jangan. Paham ya? Khusus ini. Nah, lihat para sahabat ketika Rasulullah SAW barakallahu fiik mengeluarkan ludah atau yang semisalnya itu, kalau seandainya jatuh barakallahu fiik, jatuh di telapak salah seorang di antara mereka, diambil kemudian diusapkan ke kulitnya dan ke wajahnya, barokah. Ini khusus loh ya. Kalau kita nggak boleh. Kalau antum kita misalkan tahu sendiri kan, baunya tidak sedap kan. Tapi ini khusus. Kekhususan seperti ini banyak sekali kita jumpai. Di antaranya ketika Rasulullah membagikan bendera di perang Khaybar. Kata Rasulullah SAW, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok akan aku berikan bendera ini kepada seorang yang dia cinta Allah dan cinta Rasul, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Akhirnya para sahabat berbincang-bincang, siapa ya orang ini? Jangan-jangan Fulan bin Alan, jangan-jangan Alan bin Fulan. Bincang-bincang mereka. Ternyata setelah itu Rasulullah keluar dan menjelaskan. Akhirnya para sahabat mereka barakallahu fi berkumpul. Rasulullah mencari siapa? Ali bin Abi Thalib. Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib sedang sakit kedua matanya, lihat. Sedang sakit matanya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabat agar memanggil Ali bin Abi Thalib. Setelah datang diludahi oleh Rasulullah SAW, langsung Fabara'a bi'idznillah, sembuh seketika dengan izin Allah Ta'ala. Itu khusus atau umum? Khusus. Jangan mencoba loh ya. Ada teman kita sakit mata diludahi, tambah parah nanti khawatirnya. Paham ya? Jadi dilihat dulu. Ini khusus. Kalau khusus jadi contoh. Paham ya? Kalau umum silakan. Mafhum. Contoh yang lainnya khusus. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan di area makbarah, area kuburan. Mendengar ada dua orang sedang diadab. Paham ya? Mendengar dua orang sedang diadab. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Suatu ketika Rasulullah lewat, barakallahu fiik, di kuburan ada dua orang sedang diadab.
Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin. Sesungguhnya keduanya sedang diadab dan tidaklah mereka itu diadab pada perkara yang besar di mata manusia, padahal besar di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian beliau alaihi wasallam menjelaskan amma ahaduhuma kana la yastatinal baul. Yang satunya ini dulu di dunianya kalau buang air kecil qadail hajah tidak bersuci. Nah, wa amal akhar fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya ini dulu di dunianya suka mengadu domba, namam. Suka membuat an-namimah, naqlul kalam bainan nasi ala jihati al-ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk membuat kerusakan hubungan di antara mereka. Akhirnya Rasulullah SAW fa'akhadha jaridatain ratbatain atau fa'akhadha jaridatan ratbatan. Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah. Fasyaqaha nisfain. Kemudian beliau belah menjadi dua. Paham ya? Fa kharaza kullu wahidin minhu. Nah, minha. Dari pelepah kurma tersebut dibelah dua kemudian ditancapkan di masing-masing kuburan. Paham ya? Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Ada apa? Apa kata Rasulullah SAW? La'allahu yukhaffaf anhu ma lam yaibasa. Semoga orang yang diadab tersebut diperingan adabnya dengan sebab pelepah kurma yang ditancapkan tadi selama belum kering. Ini khusus atau umum? Khusus. Adapun kita membikin ritual-ritual dikiaskan dengan hadis tersebut, tabur bunga, siram air, enggak bisa. Paham ya? Beda. Antum tabur bunga satu truk pun itu enggak ada manfaatnya. Siram air satu tangki enggak ada manfaatnya. Doa yang bermanfaat. Paham ya? Ingat-ingat yang khusus, yang umum. Mafhum? Nah, jangan sampai keliru. Nanti dikiaskan dengan hadis itu akhirnya ke kuburan bawa bunga 7 warna. Allahul musta'an. Apa? Doakan aja sudah. Paham ya? Nah, yang khusus yang umum. Kita lihat lagi. Masya Allah, bagus sekali ya. Jadi para sahabat waktu itu, nah barakallahu fi, kalau misalkan ada ludah Rasulullah SAW mengena salah satu telapak mereka atau misalnya langsung diusapkan ke wajahnya dan kulitnya, barokah. Wa idza amarahum ibtadaru amrah, masya Allah. Apabila Rasulullah perintahkan mereka segera melaksanakan perintahnya. Sami'na wa ta'ana. Enggak perlu mereka nanya, ya Rasulullah perintahnya ini wajib atau sunnah, enggak ada. Sami'na wa ta'ana langsung. Wa idza tawadda, nah ini ada yang keliru itu ya. Yang tepat wa idza, danya itu nyebrang, keliru, nyasar. Apanya? Nah, yang benar wa idza. Idza-nya dipindah ke i itu, wa idza. Ya kan itu? Atau yang cetakannya sama itu gimana? Sama kan? Nah, danya dipindah, Bang. Danya dipindah ke depan. Wa idza tawadda, itu yang benar. Mafhum? Nah, dibenarkan ya. Itu nyasar tuh, danya nyebrang duluan. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna 'ala wudu'ihi. Masyaallah. Wudu bukan wudu bacanya, jangan tiru. Dan apabila beliau berwudu, mereka rebutan hampir saling baku hantam. Saling baku hantam, saling kelahi, rebutan sisa air wudunya. Wudu bukan wudu, bedakan. Wudu perbuatannya, wudu airnya. Mafhum? Sahur, apanya sahur? Perbuatannya bukan sahur, perbuatannya suhur, makanannya. Keliru atau terbalik? Terbalik ya. Nah, kalau wudu itu airnya, wudu perbuatannya. Suhur perbuatannya, sahur makanannya. Paham? Beda sedikit udah arti. Janazah mayitnya, jinazah kerandanya. Mafhum? Nah. Jadi di waktu itu Rasulullah SAW apabila wudu, airnya yang sisa tadi dijadikan rebutan para sahabat karena keberkahan tadi. Lihat ini. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna 'ala wudu'ihi. Dan apabila beliau berwudu, hampir mereka saling baku hantam. Baku hantam itu rebutan gitu ya. Karena rebutan barakallahu fik sisa air wudu tersebut. Wa idza takallama khafadu aswatahum inda masyaallah. Dan apabila beliau berbicara, mereka para sahabat merendahkan suara mereka di sisinya. Jadi enggak teriak-teriak, merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihin nadhara ta'dhiman lahu masyaallah.
Dan mereka para sahabat tidak ada yang apa? Yang menajamkan pandangannya kepada beliau karena mengagungkan beliau. Maksudnya tidak melirik gitu loh ya. Jadi hormat, mengagungkan dan memuliakan beliau sesuai dengan kadarnya. Mafhum? Nah, yuhibbun itu menajamkan an-nazar pandangan. Paham ya? Jadi tidak menajamkan pandangannya gitu melirik gitu ya, tapi tunduk. Bisa dipahami, menghormati karena apa? Keagungan yang ada pada beliau. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Di sini kisah yang sangat mulia ini kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, biasanya kalau para raja itu pun kalau seandainya diagungkan tidak melebihi seperti pengagungan yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Tidak ada di antara mereka yang sampai apa? Air ludahnya kemudian diambil atau semisalnya. Paham ya? Nah, kemudian jadikan keberkahan. Nah, mereka mungkin merasa jijik itu istilahnya ya. Nah, berbeda halnya para sahabat. Karena kenapa mereka sampai air ludahnya diusapkan di wajahnya dan juga kulitnya? Karena meyakini ada keberkahan dan benar. Ini di masa Rasulullah masih hidup, ingat-ingat. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah SAW tidak ada satupun, paham ya? Tidak ada, nah barakallahu fiik, peninggalannya atau semisalnya kemudian diusap-usap, dielus-elus, dapat apa? Barokah enggak ada. Makanya sangat keliru. Kalau ziarah kubur, ya kan? Kalau misalkan berada di Madinah misalkan, mereka berkunjung di dekat kuburan Rasulullah SAW kemudian ngusap-ngusap temboknya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah. Kemudian minta urzukni, enggak ada. Enggak ada ya. Jadi keberkahan itu ada waktu itu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Mafhum? Di masa beliau masih hidup. Setelah beliau meninggal dunia tidak ada lagi. Kalau ingin minta berkahan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu minallah. Keberkahan itu datang dari Allah taala. Apa sih keberkahan itu definisinya? Apa itu definisi al-barakah? Al-barakatu hiya subutu al-khairil ilahi fi syai'. Subutu al-khairi al-ilahi fi syai'. Apa artinya? Adanya ketetapan kebaikan Allah taala pada sesuatu. Paham ya? Subut, adanya al-khair, kebaikan al-ilahi yang datang dari Allah taala fi syai'in pada sesuatu. Itu namanya keberkahan. Sering kan orang ngomong enggak ada berkahnya ini. Barang haram kok dimakan enggak ada berkahnya. Karena sesuatu yang haram Allah taala enggak meletakkan kebaikan di situ. Makanya enggak ada berkahnya. Paham ya? Tapi barang yang halal walaupun sedikit, keberkahan ada di situ. Bisa dipahami ya? Nah, jadi keberkahan al-barakatu, nah barakallahu fiik, subutul khairil ilahi fi syai'. Adanya kebaikan yang datang dari Allah taala pada sesuatu. Paham ya? Nah, itu adalah keberkahan. Dan keberkahan tentunya dicari dengan cara apa? Yang halal, jujur, tidak bohong dalam jual beli, dalam transaksi atau semisalnya. Kemudian faedah yang berikutnya, sesuatu yang khusus yang ada pada Rasulullah SAW yang umatnya tidak boleh mencontoh, maka jangan dicontoh. Banyak perkara-perkara yang khusus selain yang kita sebutkan tadi, diantaranya puasa wisal. Puasa wisal ini mungkin kalau ada orang nyoba, mungkin diantara mereka mampu, berat, sangat berat sekali. Tapi Rasulullah melarang kalau wisal yang seperti Rasulullah lakukan. Makanya ketika Rasulullah wisal waktu itu, para sahabat ketika Rasulullah melarang, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah SAW melarang para sahabatnya dari puasa wisal. Akhirnya para sahabat protes mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil." Wahai Rasulullah, engkau melarang tapi engkau malah puasa wisal. Apa kata Rasulullah SAW? Lastu kahayatikum. Aku ini keadaannya enggak seperti kalian, lihat. Keadaanku enggak seperti kalian. Apa bedanya? Innama ut'am wa usqa. Aku dikasih makan dan dikasih minum oleh Allah Ta'ala. Maksudnya diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Adapun kita beda. Lapar ya lapar, haus haus. Makanya ketika ingin wisal, Rasulullah mengarahkan wisal yang diperbolehkan. Tapi berat juga. Wisal yang dilarang, makan sahur, nanti ketika buka enggak makan, sahur berikutnya enggak makan, buka berikutnya baru makan. Itu wisal yang haram. Paham? Wisal yang diperbolehkan hanya sampai sahur lagi. Sahur bukan nanti enggak makan, sahur itu harus makan.
Itu wisal yang diperbolehkan. Adapun wisal seperti yang Rasulullah lakukan haram. Paham ya? Nah, mafhum insyaallah? Itu khusus untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya barakallahu fiik. Keadaan para sahabat waktu itu sangat mulia sekali dan itu yang perlu kita contoh. Jadi ketika datang perintah ibtadaru amrah, mereka langsung segera mengerjakan perintah tersebut, tidak menunda-nunda, tidak menunggu. Karena manusia ini kan kita dan antum sekalian enggak tahu usia sampai kapan. Ya kan? Nah, kemudian ujian datang pun tiba-tiba, ya kan? Ajal menjemput, itu pun tidak apa? Tidak minta izin, bayangkan itu. Mafhum? Makanya dalam amalan-amalan kebaikan disegerakan. Jangan nunda-nunda sampai datang fitnah. Datang dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun, dari hadisnya siapa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu, badirul bil a'mali fitanan ka qita'il laili al-mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Lihat itu. Apa artinya? Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Tadi enggak ditunda-tunda, karena kalau datang fitnah itu biasanya orang enggak sempat lagi sudah. Paham ya? Fitnah ini macam-macam, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah dunia, ya kan? Apa semisalnya. Makanya segerakan. Fitnah ini gambarannya bagaimana? Bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Gelap. Paham ya? Kemudian fitnah ini mengubah seseorang dengan perubahan yang sangat drastis. Lihat. Bukan perubahan yang lama, cepat sekali perubahannya. Pagi masih mukmin, sore sudah menjadi kafir. Atau sore masih mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? Fitnah dunia. Lihat. Yabi'u dinahu bi'aradin dunia. Dia menjual agamanya dikarenakan apa? Dikarenakan sesuatu yang sedikit. Arad itu sesuatu yang sedikit, asy-syai' al-qalil, sesuatu yang sedikit daripada dunia. Lihat, bukan banyak loh, sedikit. Gara-gara perkara dunia sedikit aja yang dia ingin dapatkan, menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual manhajnya, menjual apa barakallahu fiik, ya, ibadahnya, akhiratnya. Akhirnya dia apa? Tidak menyibukkan dirinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fitnah. Nah, faedah yang berikutnya, bahwasannya para sahabat waktu itu ketika Rasulullah SAW berbicara, mereka diam mendengarkan dan memelankan suaranya. Nah, karena beliau memiliki keutamaan tersendiri. Nabiyyun la yu'bad, rasulun la yukadzdzab. Nabi yang tidak sembah, rasul yang tidak didustakan. Faedah yang berikutnya, para sahabat waktu itu sangat sopan dan mulia di hadapan Rasulullah SAW dan juga yang semisalnya. Maksudnya bagaimana? Di hadapan orang yang memiliki keutamaan, atau yang semisalnya, itu sangat tidak pantas kalau dia menajamkan pandangannya, melirik, istilahnya melirik gitu ya, itu kurang tepat. Paham ya? Justru dia barakallahu fik, mandang yang wajar, tenang, santai. Paham ya? Lihat ini. Wa may yuhidduna ilaihin nadhar ta'dhiman lahu. Dan mereka para sahabat tidak ada yang menajamkan pandangannya kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena keagungan yang ada pada beliau. Masya Allah. Ini yang kita ambil barakallahu fiik. Istar pertemuan yang akan datang. Kelihatannya panjang, tapi tidak terlalu. Insya Allah mudah dihafalkan. Nah, tinggal yang pertama pakai wallahi, yang kedua pakai wallahi, ya kan? Nah, insya Allah dimudahkan yang hafal. Bagus dianjurkan, yang tidak hafal enggak mampu enggak masalah, yang penting paham. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.